Kita baru saja mendengar Injil tentang Thomas yang tidak percaya, yang meragu-ragukan. Jangan kita lupa bahwa setiap orang menjalani hidup ini dengan keraguan-raguan di tangan yang satu dan percaya di tangan yang lain. Terkadang yang satu lebih kuat dari yang lain. Tetapi kebanyakan orang masih lebih percaya. Dan kebanyakan orang mengambil sikap dan tindakan atas dasar percaya. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda sedang jalan-jalan di mall. Lantas sekelompok mahasiswa meminta Anda untuk menolong mereka dalam praktek kuliah psikologi mereka. Anda setuju dan mengizinkan mereka menutupi mata Anda dengan kain. Lantas menaruh sebuah kotak dari kardus dekat kaki Anda. Lantas mereka minta Anda memastikan tanpa membuka penutup kain mata pada mata Anda, apakah kotak itu kosong atau berisi seekor kelinci hidup? Bagaimana Anda melakukannya? Pada dasarnya ada 3 cara yang dapat Anda tempuh. Pertama, Anda membungkuk dan memasukkan tangan Anda ke dalam kotak, lalu meraba-raba di dalamnya untuk memastikan apa ada kelinci di situ. Ini cara mendapatkan pengetahuan dengan pengalaman langsung melalui penggunaan indera peraba. Kedua, Anda bisa mengangkat kotak itu, menaksir beratnya, atau menggoyang-goyangkannya untuk mendeteksi apakah ada gerakan. Inilah cara mendapatkan pengetahuan melalui penalaran atau deduksi. Ketiga, Anda panggil seseorang yang lewat dan bertanya kepadanya apakah ada kelinci di dalam kotak itu. Inilah cara belajar dengan percaya atau menaruh kepercayaan pada kesaksian orang lain. Dari ketiga cara-cara mendapatkan pengetahuan, di mana yang menurut Anda paling penting dan yang paling banyak digunakan orang? Kalau jawaban Anda percaya saja, menerima sebagai benar apa yang dikatakan orang lain, Anda kiranya benar. Para ilmuwan mengatakan lebih dari 75% semua pengetahuan kita dapatkan dari menerima sebagai benar apa-apa yang orang-orang lain bilang. Contohnya, saya kalau membeli barang, makanan, atau minuman selalu melihat daftar nilai gizi yang tercantum pada kemasannya. Tetapi bagaimanapun saya tidak bisa mengecek apakah jumlah lemak dan persentase kolesterol yang dicantumkan itu akurat. Saya cuma menerima saja sebagai benar apa yang dikatakan label. Saya mempercayainya. Saya belum pernah ke Kutub Utara atau ke Syria dan Irak, tapi saya percaya 3 tempat itu ada. Menurut kata-kata orang-orang yang bilang mereka pernah ke sana. Waktu terakhir kali Anda terbang dengan pesawat, apakah Anda mengecek apakah pilotnya punya izin mengemudikan pesawat? Anda percaya saja bahwa dia punya. Apakah Frater Diros benar-benar frater? Belum pernah ada satu orang pun dari Anda yang pernah menanyakan bukti-buktinya. Demikian seterusnya. Para ilmuwan benar. Kita memang menerima sebagai benar kebanyakan pengetahuan kita atas dasar percaya. Tetapi keraguan selalu mengintai. Dan seharusnya demikian kalau kita tidak punya pengetahuan langsung sendiri. Juga keraguan mengenai agama, mengenai iman kita, itu lumrah dan seharusnya juga demikian. Itu merupakan bagian dari keadaan kita sebagai manusia. Kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang kredibilitas atau kepercayaan mereka-mereka yang menjadi saksi-saksi kita. Apalagi kita yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir atau mindset modern, kita punya keraguan-raguan intelektual. Kalau kita mempertanyakan, benarkah mukjizat-mukjizat itu terjadi? Apakah Injil-Injil betul? Apakah Yesus itu Allah? Apakah Tuhan ada? Atau apakah gereja dengan berbagai kelemahan dan cacatnya merasa diri berhak disebut gereja Yesus Kristus? Sedang keraguan-raguan emosional kita bertambah besar kalau kita mengalami kepahitan yang luar biasa. Di mana Tuhan ketika putriku terbunuh? Atau ketika suamiku meninggal?
atau anak laki-laki saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia lumpuh, padahal saya begitu setia kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa memperlakukan anak-anak kesayangannya dengan lebih baik? Saya kira ini sesuatu seperti Thomas. Sikap Thomas ini oke-oke saja sampai satu titik tertentu. Tetapi ketika sahabat terbaiknya dan gurunya, orang yang tidak bersalah ini, yang berkeliling hanya untuk berbuat baik saja, ditangkap dengan bengisnya, dipukuli, dibuat buruk penampilannya, dan disalibkan secara kejam, bagaimana mungkin ia percaya lagi kepada Tuhan? Bila mana orang-orang punya keraguan-raguan intelektual dan emosional mengenai iman, dan kebanyakan orang memang begitu, tidak banyak jawaban tersedia. Tetapi ada 3 langkah praktis yang bisa kita ambil. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tinggallah tetap bersama persekutuan umat gereja. Kalau Anda perhatikan ketika Thomas menyendiri, keraguan-raguannya menguasai diri dia. Baru ketika ia bergabung kembali dengan persekutuan muridlah ia mampu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Fakta adalah bahwa tidak ada orang beriman sepanjang waktu. Tidak ada orang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan sepanjang waktu. Tetapi persekutuan umat, ya. Persekutuan umat tetap beriman ketika Anda dan saya tidak mau atau tidak mampu melakukan hal itu. Petrus beriman untuk Thomas yang meragu-ragukan sampai ia dapat beriman kembali. Thomas beriman untuk Petrus yang menyangkal sampai ia dapat percaya teguh kembali. Santa Monica beriman untuk putranya Santo Agustinus ketika ia ada dalam masa-masa penuh dosa dan keraguan-raguan sampai ia dapat bertobat kembali. Santa Clara beriman untuk Santo Fransiskus ketika ia sedih sampai ia bisa bersukacita kembali. Saudara sekalian, kita ini persekutuan orang-orang Kristiani. Kita ini saling mendukung dan sebagai persekutuan umat beriman, kita jadi lebih dari sekedar kumpulan orang-orang atau segerombolan orang-orang beriman. Iman kita, harapan kita, dan kasih kita sungguh tidak sempurna, tidak lengkap. Tetapi kita ini anggota sebuah persekutuan umat yang sangat besar menurut ruang dan waktu. Dan satu kebenaran yang tak tergoyahkan adalah ini. Bersama-sama kita ini beriman lebih daripada kalau kita cuma beriman sendiri. Itulah mengapa meski tetap dengan keraguan-raguan, kita semestinya tetap bersama dengan umat beriman. Kedua, kalau keraguan menjadi kuat dan godaan untuk berhenti atau mangkir atau acuh tak acuh menjadi sangat besar, coba lawan. Jalan peziarah berjeripayah, antara tanda kutip, peziarah berjeripayah adalah jalan yang harus kita tempuh. Datanglah terus ke gereja. Sikap ini terkadang disamakan orang dengan sikap munafik, tetapi sebenarnya berbeda. Orang munafik adalah orang yang dengan sengaja berpura-pura lebih baik dari yang sebenarnya. Mengatakan begini tetapi melakukan lain. Peziarah yang berjeripayah tahu bahwa dirinya ada dalam masa keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, tetapi tetap pergi ke gereja. Bukan untuk mengelabui, melainkan untuk melanjutkan terus pencarian akan kebenaran dengan maksud agar ia ada tatkala Yesus kali berikutnya tampil lagi dalam hidupnya. Sikap peziarah yang berjeripayah adalah bukan sikap orang munafik, melainkan sikap seseorang yang mulia, yang berbudi luhur. Ketiga, bergaullah dalam masyarakat yang beriman. Jangan sebaliknya. Ada ungkapan Inggris yang berbunyi, coba bilang kepada saya siapa teman-temanmu, dan saya akan bilang siapa Anda. Kalau Anda bergaul cuma dengan orang-orang yang tidak pusing soal Tuhan, keraguan-raguan Anda akan semakin dalam, dan tak ada penyeimbang dalam masyarakat yang diliputi oleh semangat iman. Iman kepercayaan tidak akan hidup baik dalam persekutuan orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana juga perlawanan terhadap narkoba
tidak akan berlangsung baik di tengah teman-teman pengguna narkoba. Logis kan? Ingat, bukan kebetulan Thomas digelari juga Didimus, artinya kembar. Ia punya sejuta kembaran. Kalau kita merasakan juga keraguan Thomas, kita harus melakukan apa yang ia lakukan. Pertama, kembalilah ke persekutuan murid-murid Tuhan. Kedua, terimalah peranan yang sangat manusiawi sebagai peziarah yang berjerih payah dalam pencarian akan kebenaran. Dan akhirnya, bergaulah dengan orang-orang beriman, orang-orang yang meski sendiri punya berbagai masalah dan keraguan, telah menemukan pusat pusaran yang tenang dalam segala permasalahan hidup mereka. Saudara sekalian, tidak meragukan lagi, Thomas adalah pahlawan kita. Semoga demikian. Amin.